di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau malam yang boleh kita lewati dalam anugerah Tuhan, dan pagi ini Tuhan membangunkan kita dengan kesegaran yang baru, dan kita akan menjalani hari ini dengan seluruh aktivitas kita dengan mendasarinya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, kesempatan untuk hidup dan berkarya lagi bagi Tuhan dan sesama. Kami mohon berkatilah kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca dari kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat 12 sampai 14. Saya membaca bagi kita. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita mendengar bahkan menyanyikan lagu Engkau ada di setiap musim hidupku. Tetapi seringkali dalam realita kehidupan kita, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi himpitan dalam hidup, kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak ada di sana. Seolah kita dibiarkan dan ditinggalkan Tuhan seorang diri. Itu yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka berada di padang gurun Sin, mereka pernah menghadapi masa yang sangat sulit secara manusia, di mana mereka tidak mendapatkan air untuk diminum, baik oleh mereka bahkan oleh ternak mereka. Dan kondisi ini membuat mereka mulai melihat keluar, mulai mempersalahkan apapun dan siapapun yang ada di sekitar mereka. Pertama-tama mereka begitu marah terhadap Musa dan Harun yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan mereka juga mempersalahkan keadaan di sekitar mereka yang mempersulit hidup mereka. Bahkan sebenarnya secara tersirat mereka mempersalahkan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Musa dan Harun pun pernah di titik jenuh dalam hidup mereka. Ketika Tuhan mempercayakan mereka memimpin bangsa yang besar ini, ada saat di mana kebenaran firman Tuhan tidak dilakukan secara sempurna. Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa membawa tongkatnya dan dia berbicara kepada batu itu sehingga batu itu mengeluarkan air untuk diminum. Tetapi ternyata Musa dan Harun juga, mereka begitu marah, begitu kecewa, begitu kesal dengan bangsa yang terus-menerus kesal dengan mereka, bahkan juga bersungut-sungut dengan mereka dan mempersalahkan mereka. Dan kalau kita membaca di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-2 sampai 13, kita melihat bagaimana Musa dia memukul batu itu dan akhirnya air pun tetap keluar dari sana. Tetapi kita melihat di sini bukan itu yang diperintahkan Tuhan. Dan ketika Musa tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, bagi Tuhan dia sedang memberontak kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia sedang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan konsekuensinya Musa dan Harun tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya
sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Hari-hari hidup kita saat ini tentu tidak mudah. Kadangkala sebagai orang percaya, kita menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita mungkin juga bergumul dengan keuangan yang semakin sulit. Pekerjaan yang mungkin juga menjadi satu pergumulan yang berat bagi kita. Bahkan mungkin ada relasi di antara kita yang sedang tidak harmonis. Dan dari bagian firman Tuhan ini kita pun bisa mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan seolah kita bertanya, di mana Tuhan di dalam kehidupan kita melalui setiap masalah yang ada. Tetapi biarlah dari bagian firman Tuhan ini pun kita boleh belajar dari kehidupan Musa dan Harun, bahkan orang Israel. Ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan punya rencana dan maksud yang indah bagi setiap kita. Kita bisa melewati badai, kita bisa melewati pergumulan dan masalah yang sangat sulit sekalipun. Tetapi biarlah kita berkata, bersamamu Bapa, kulewati semua. Karena kita tahu bahwa kita akan melewati setiap pergumulan itu. Dan di ujung sana Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Kiranya Tuhan menemukan setiap kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi kita menaatinya di dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan dan mampukan kami untuk menaati firman Tuhan, sehingga kami ditemukan Tuhan menjadi orang-orang yang setia dan layak untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang studi, mereka yang bekerja, mereka yang ada di rumah dengan segala aktivitas, bahkan setiap kami yang melayani Tuhan. Mampukan kami untuk peka dengan suara Tuhan, dan kami boleh belajar taat, tunduk kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu